Kenapa ya nggak boleh? Kasus meresahkan kayak gini kerap terjadi dan tentunya meresahkan banyak pihak, mengingat banyak sekali pengguna motor metik di Indonesia. Motor metik selalu jadi pilihan favorit banyak orang karena simple, praktis, dan cocok dipakai di segala aktivitas, mulai dari ngampus, kerja, sampai jalan sore. Tapi di balik bodinya yang ringkas, ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu sistem pembakaran mesin. Sistem pembakaran mesin bensin dan reaksi kimia. Mesin bensin bekerja berdasarkan campuran antara udara dan bahan bakar yang kemudian disulut oleh percikan besi atau spark ignition. Langkah pembakaran yang pertama yaitu langkah hisap. Udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui intake manifold yang kemudian membentuk campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua, langkah kompresi. Piston menekan campuran tersebut sehingga tekanan dan suhu meningkat yang membuat bensin lebih mudah terbakar. Ketiga, pengapian. Ketika piston mendekati titik mati atas, busi memercikan api dengan suhu sangat tinggi. Percikan ini memulai reaksi pembakaran. Langkah yang keempat adalah pembakaran. Campuran udara dan bensin bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas dan juga tekanan yang sangat tinggi. Inilah merupakan salah satu sumber dari tenaga mesin. Yang kelima ada langkah ekspansi. Tekanan gas panas mendorong piston menurun yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Keenam, langkah buang. Gas sisa pembakaran dikeluarkan melalui katup buang untuk memulai siklus berikutnya. Yang kedua, reaksi kimia pembakaran bensin. Dalam teknik mesin, bensin biasanya direpresentasikan sebagai hidrokarbon sederhana seperti isooktan. Reaksi pembakaran kimia sempurna adalah dua molekul isooktan yang bereaksi dengan oksigen yang kemudian menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan energi panas. Nah, reaksi kimianya dapat diluluskan sebagai berikut. Nah, pada hasilnya terdapat energi nih. Energi ini yang kemudian menggerakkan piston yang menjadi sumber dari tenaga mesin. 3. Ciri pembakaran sempurna. Pembakaran bensin murni tanpa campuran air menghasilkan 1. Tenaga yang stabil, 2. Ledakan bersih, 3. Warna api biru, 4. Emisi karbon monoksida dan hidrokarbon yang rendah. Sementara uap air yang keluar dari knalpot adalah hasil normal dari reaksi kimia, bukan karena air masuk ke dalam bensin. Pengaruh bensin yang tercemar air dan reaksi yang terjadi. Kemudian, apa yang akan terjadi jika air masuk ke dalam tangki bahan bakar? Air yang masuk ke dalam tangki bahan bakar, baik saat melalui proses pengisian, melalui tangki, ataupun proses kondensasi, sebenarnya tidak dapat tercampur secara kimia. Nantinya, air akan mengendap pada tangki dan kemudian akan masuk ke dalam sistem pembakaran yang tentunya akan merusak berlangsungnya sistem pembakaran pada tangki tersebut. Apa aja sih gangguan pada proses pembakaran? Jadi ada dua gangguan. Yang pertama ada air menyerap panas. Sebelum bensin terbakar, air yang ada di dalam campuran harus mengalami proses penguapan terlebih dahulu. Proses pengubahan air menjadi uap ini membutuhkan energi yang sangat besar. Hal ini menyebabkan panas pada pembakaran menghilang. Hal ini akan menyebabkan yang pertama, motor akan terasa tersendat. Lalu yang kedua ada proses pembakaran tidak stabil, dan yang ketiga ada suhu ruang bakar menjadi turun. Yang kedua, sebagian bensin akan mengalami pembakaran yang tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena suhu yang lebih rendah menyebabkan sebagian monoksida berubah menjadi karbon hidroksida, sisa monoksida. Lalu yang ketiga akan berubah menjadi karbon hitam. Hal ini akan menyebabkan emisi meningkat, tenaga mesin turun, dan yang ketiga knalpot akan mengeluarkan asap yang lebih pekat.
Secara prinsip, air tidak dapat bereaksi pada bensin, namun air dapat menghambat pembakaran bensin dengan pembakaran ideal. Menjadi pembakaran tidak ideal yaitu CO adalah karbon monoksida, di mana C adalah karbon padat yang dapat menyebabkan mesin mengeluarkan asap hitam. Air juga dapat menyebabkan korosi, yaitu di mana korosi ini dapat menghambat filter, karburator, dan injektor. Dampak fungsional pada mesin. Yang pertama, jika jumlah air sedikit, motor dapat tersendat, akselerasi berat, sulit stasioner. Yang kedua, jika jumlah air sedang, mesin mulai sulit dihidupkan dan proses pembakaran menjadi sering misfire. Yang ketiga, jika air cukup banyak, mesin bisa mati total, tidak ada tenaga, campuran tidak bisa terbakar sama sekali. Ciri pembakaran pada mesin yang tercemar oleh air. Yang pertama, suara mesin tidak stabil. Yang kedua, tarikan lemah. Yang ketiga, sering keluar letupan uap air pada knalpot. Dan yang terakhir, busi cepat basah dan menghitam. Berikut perbedaan mesin dengan bensin murni dan mesin dengan bensin campuran. Yang pertama, ada proses pembakaran. Jika dia menggunakan bensin murni, maka pembakaran akan maksimal, stabil, dan bersih. Dan jika menggunakan bensin oplosan, pembakarannya tidak akan sempurna, tidak stabil, dan juga bersuhu rendah. Yang kedua, tenaga mesin. Jika menggunakan bensin biasa, maka tenaga akan maksimal. Dan jika menggunakan bensin oplosan, maka tenaga akan turun drastis. Yang ketiga, produk reaksi. Jika menggunakan bensin murni, maka produk reaksinya adalah CO2, H2O, dan energi. Dan jika menggunakan bensin yang tercampur dengan air, dia akan menghasilkan CO, HC, dan karbon hitam. Yang keempat, dampak pada komponen. Jika menggunakan bensin yang murni, maka komponen akan awet dan bersih. Dan jika menggunakan bensin yang tercampur air, maka komponen akan berkarat, berendap, dan menyumbat injeksi atau karburator. Yang kelima, penggunaan mesin. Jika menggunakan bensin yang murni, maka mesin akan halus, mudah dihidupkan. Dan jika menggunakan bensin oplosan, mesin akan susah dihidupkan dan bisa saja mati mendadak.